Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Teror Andong Pocong. Terdengar suara gemerincing. Setelah sholat Isya, hampir di semua desa di sebuah kota yang berdekatan dengan Surabaya menutup rapat pintunya, bagai desa mati. Mereka digemparkan dengan berita mengenai Andong Pocong. Kasak kusuk yang berawal dari sumber tak jelas itu semakin berasap dan semakin berkembang. Sebagian membuat masyarakat percaya dan sebagian lagi banyak yang tidak percaya. Sebuah desa dengan penghuni yang tak begitu banyak karena mulai banyak yang hengkang. Bukan karena ketakutan akan Andong Pocong, tapi karena bau belerang yang semakin menyengat. Sebuah rumah dengan sinar redup mengunci rapat pintunya. Rumah itu agak menjorok ke dalam, dengan halaman yang luas tanpa pagar. "Bu Mas Raka belum pulang kuliah loh, gimana?" Wanita dengan banyak keriput di wajahnya itu terlihat cemas. Dia seakan kebingungan. "Iya Pit, apa Mas kamu enggak ngerti soal teror itu yang lagi marak di desa kita?" Teror? Stop, jangan kamu lanjutkan menyebut nama itu, Du," sentak Bu Lusnia. Fitri langsung membekap mulut dengan kedua telapak tangannya. Bu Lusnia langsung melirik ke arah jam dinding. Detaknya semakin terdengar kencang. Degup jantung mereka seakan mengikuti irama detak jam dinding di setiap detiknya. "Hampir jam 9 malam, Bu. Gimana sih mas kamu itu, Du? Biasanya kalau Sabtu begini, siang sudah sampai rumah." Gadis SMA itu terlihat duduk di atas kasur dengan memegang erat kedua lututnya. Beberapa kali ada menggeleng. "Fitri juga nggak tahu, Bu. Desa itu terlihat seperti desa mati. Begitu juga dengan desa di sekitarnya. Pos kamling yang biasanya ramai oleh beberapa warga berjaga terlihat sunyi. Tak ada seorang pun yang berani keluar atau sekedar mencari udara segar di teras rumah mereka." Tiba-tiba sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Pandangan mata Fitri langsung menatap ibunya yang terlihat tegang. Gadis itu langsung menggenggam tangan ibunya erat. "Siapa, Bu?" "Shh," ujar wanita itu seraya meletakkan ujung jarinya di bibir. "Ibu mau kemana?" bisik gadis itu. "Sebentar, Fit. Siapa tahu kakak kamu, kasihan kan?" Tak lama kemudian terdengar kembali suara ketukan itu. "Ibu," bisik Fitri dengan menggelengkan kepalanya. Wanita itu terus beranjak dari tempat tidur. Dia melongok ke arah ruang tamu. Belum sampai dia mengintip dari balik gordeng jendela, wanita itu mendengar suara aneh. Kerincing, kerincing, kerincing. "Hah?" Dia langsung membekap mulutnya sendiri. Pandangan kedua matanya menjadi nanar seketika. Jantungnya mulai berdegup sangat kencang. Perlahan wanita itu beringsut mundur. Bu Lusnia terduduk di ranjang dengan napas yang tersengal-sengal. "Bu." Kembali wanita itu menggelengkan kepala dan meminta Fitri untuk tetap diam.
Setelah 15 menit mereka lalui dengan penuh ketegangan, suara ketukan itu tak lagi terdengar. "Pit, ibu tadi mendengar suara itu," bisiknya. "Suara itu?" tanya Fitri ulang. "Iya, ibu mendengar jelas, kamu nggak dengar." "Suara seperti apa, Bu?" bisiknya makin merapat ke tubuh ibunya. "Seperti gemerincing lonceng kecil yang ada di..." Bu Lisnia menghentikan kalimatnya. Mereka berdua tak berani menyebutkan andong pocong yang sangat menghantui desa mereka. "Fitri takut, Bu," bisiknya. "Hus." Belum sampai Bu Lusnia bicara, mereka dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Mata mereka terbelalak. "Pit." Ibu Lusnia menoleh ke arah anak gadisnya yang masih ketakutan. "Bu," bisik Fitri bergetar. Mereka berdua saling beradu pandang. "Dia datang lagi, Pit," bisik wanita itu. "Ibu Fitri," teriak seseorang di luar. "Sepertinya Mas Raka, Bu," teriak Fitri dengan melompat turun dari ranjang. Bergegas dia berlari keluar kamar menuju pintu depan rumah. Bu Lusnia pun bergerak mengikutinya. Fitri mengintip dari balik gordeng. "Iya, Bu, betul, Mas Raka," cetusnya senang. Fitri langsung membuka pintu. Raka, Ruslan keheranan dengan raut wajah Fitri dan ibu yang masih terlihat pucat. "Ayo cepat masuk," teriak wanita itu dengan menarik lengan anaknya. "Raka dengan teman, Bu." Wanita itu langsung mengintip keluar. Dia mencoba melihat sosok temannya, anaknya, dari balik punggung Raka. Sesaat wajah lelaki muda itu menoleh ke arahnya. Bu Lusnia terperanjat, kaku. Kali ini jantungnya berdetak lebih kencang dari tadi. Raut wajah yang dia lihat begitu pucat pasi. Bibirnya terlihat kering, memutih. Siapa dia, Raka?" tunjuk Bu Lusnia dengan suara bergetar. "Ini Helmi, Bu, teman Raka satu kos," sahutnya seraya mengajak masuk Helmi. Apa dia lagi sakit?" "Enggak, Bu, Helmi tadi baik-baik saja kok," sahut Raka heran melihat perubahan pada wajah sang ibu. "Masuk, Nak," ajak wanita itu. Kemudian buru-buru dia menutup pintu rumah. "Raka, kamu kalau pulang ke rumah jangan malam-malam. Kan ibu sudah bilang kalau beberapa desa saat ini sedang diteror," tegas Bu Lusnia. "Teror apa, Bu?" tanya Raka semakin heran. Sedangkan Fitri berkali-kali menutup hidungnya. "Mas, kapan hari? Kan Fitri pernah bilang," seru adiknya geram. "Oh, si pocong itu," ucap Raka santai. "Mas Raka, jangan sebut namanya," teriak Fitri. Lelaki muda itu tertawa terbahak-bahak dengan sesekali memukul lengan temannya yang terus terdiam. Helmi hanya terdiam mematung, wajahnya semakin pias dengan menatap lurus ke depan. Pandangannya terlihat kosong dan hampa. "Temen kamu kok diem terus dari tadi, kenapa?" tanya Bu Lusnia penasaran. "Mungkin ngantuk, Bu. Dia kesini cuman mau nganterin Raka, motorku mogok." "Nah, Helmi rumahnya di mana?" Lelaki itu hanya menjawab dengan menunjuk ke arah depan. "Bangil, Bu," sahut Raka. "Jauh juga." "Ya sudah, kalian istirahat dulu." Kemudian hidung Fitri terlihat kembang kempis seolah mencium sesuatu. "Mas Raka sama ibu nggak mencium bau sesuatu?" "Bau apa?" tanya Raka menatap adiknya. Bau busuk, Mas." "Bau busuk," bisik Bu Lusnia.
Seketika bulu kuduknya berdiri, seluruh bulu-bulu kecil di sekujur tubuh mereka merinding. Nak Helmi ingin minum hangat, biar wajahnya segar dan enggak dingin badannya, tanya bulusnya ramah. Namun pertanyaan itu hanya dijawab oleh gelengan kepala. Mereka bertiga keheranan melihat sikap Helmi yang semakin aneh. Kenapa teman kamu semakin pucat, Raka? Gak tahu juga, Bu. Mungkin takut. Takut? Tanya Fitri menyela. Raka manggut-manggut. Tapi sewaktu menuju rumah, di pertigaan jalan, katanya dia melihat sebuah kereta. Setelah aku ikut menoleh ke belakang, nggak ada apa-apa, sahut Raka lugas. Apa? Kereta? Andong maksudnya? Suara Bulus Nia semakin bergetar. Dia tak berani menatap wajah Helmi yang semakin pucat pasi. Mungkin, Bu, Raka nggak lihat apa-apa soalnya. Sebaiknya suruh teman kamu pulang, Raka. Ini sudah malam, Ibu jadi takut nanti dia bertemu lagi dengan itu. Itu, tanya Raka. Mas, please, jangan sok bodoh dong, tegur Fitri gemas melihat tingkah Raka yang seolah tak mempercayai rumor itu. Dia langsung menyenggol lengan Helmi yang masih mematung. Bro, kamu mau langsung pulang atau tidur di rumahku? Pulang, jawab Helmi datar, tanpa ekspresi. Dia masih memandang lurus ke depan dengan tatapan hampa, seolah kornea matanya memutih, pucat. Raka langsung memberikan kunci motor kepadanya. Lelaki itu berjalan lemas, seolah apa yang dibicarakan oleh Raka tak didengar olehnya. Kamu baik-baik saja kan, bro? Tanya Raka mulai cemas melihat kondisi temannya itu. Namun Helmi hanya memberi jawaban dengan anggukan. Lelaki itu pergi meninggalkan rumah Raka. Dengan cepat Fitri menarik lengan kakaknya yang masih terdiam mematung memandang Helmi yang terlihat sangat aneh malam ini. Fitri langsung menutup rapat pintu rumah dan menguncinya. Mas, teman kamu kok aneh? Pikir Fitri jadi takut. Fit, kok jadi paranoid gitu sih? Mas, kamu nggak tahu ya kalau orang yang melihat itu bisa mati? Ah, tahayul itu. Mas nggak percaya. Mau kamu berkata tahayul, tapi kenyataannya seperti itu, Raka, sahut Bulus Nia menimpali. Raka langsung berjalan masuk ke dalam kamar, namun dia masih merasakan keanehan pada Helmi. Kenapa dia seperti itu? Apa mereka melihat andong itu? Sesaat Raka terduduk di atas kasur dan terdiam. Pikirannya mulai berlarian, seolah ada sesuatu yang aneh pada diri Helmi. Apa soal andong pocong itu serius terjadi? Ibu bukan seorang penakut, tapi baru kali ini ibu ketakutan mendengar berita tak jelas bisiknya. Dia mencoba berjalan menuju ruang tamu, kemudian mengintip keluar. Suasana benar-benar sepi dan sunyi. Apa mereka semua benar-benar takut dengan andong pocong itu? Apa ini bukan cuman permainan dari segelintir orang? Raka terdiam sesaat dan kembali masuk dalam kamar. Dia memutuskan untuk tidur dan berharap Helmi baik-baik saja. Kematian Helmi, sesaat Raka tercekat. Ada sebuah perasaan aneh bergelayut di hatinya. Tiba-tiba dia merasakan kepergian Helmi tak biasanya. Dia tak bisa tidur malam ini. Beberapa kali dia membalikkan badannya bagai tersadar. Raka pun mulai membenarkan apa yang ibu lihat.
Wajah Helmi begitu pucat, seperti jiwanya tak lagi berada di dalam jasadnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. "Mas, Mas," sentak Fitri mengejutkannya. "Apa? Jangan suka buat aku jantungan, Pit," teriak Raka melotot. "Ih, habis dipanggil dari tadi, enggak jawab," seru Fitri protes. "Kamu makan dulu," sahut sang ibu melongok ke kamar. "Enggak, Bu. Tadi sama Helmi udah makan." "Mas Raka enggak bisa tidur?" tanya Fitri mencari tahu. Iya." Seakan teringat akan sesuatu, Raka mendatangi ibunya di kamar depan, meninggalkan Fitri yang masih terbengong. Kemudian gadis itu pun juga mengikuti Raka ke kamar depan. "Bu, apa ibu melihat Helmi berbeda?" Terlihat Bu Lusnia terperanjat dengan pertanyaan Raka. Wanita itu enggan untuk menjawab. "Kok diam sih, Bu? Wajah teman kamu itu..." Bu Lusnia menghentikan kalimatnya. Dia terdiam dengan pandangan mata yang lekat menatap wajah Raka dan Fitri bergantian. "Kenapa, Bu?" tanya Raka makin heran dan penasaran. Wanita itu menggeleng. Dia tak mau melanjutkan lagi kalimatnya. "Semoga teman kamu itu baik-baik saja, Raka," laut. Wajah Raka semakin terlihat gusar. Dia semakin penasaran dengan kalimat menggantung ibunya. "Kenapa ibu berkata seperti itu?" "Sudah Raka, kamu tidur sana. Ingat pesan ibu, jangan pernah keluar atau mengintip keluar jika ada suara gemerincing andong. Ingat itu. Dan jangan tanya kenapa," tegas Bu Lusnia pada anak tertuanya. Raka berjalan keluar kamar ibunya dan menuju ke kamarnya. Dia terduduk di atas kasur. 2 minggu yang lalu desanya tidak sepi dan mati seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan andong pocong itu apa desisnya? Tanya merebak dan memenuhi isi kepala dan hatinya. Dia dipenuhi oleh rasa penasaran akut hingga akhirnya tertidur. Belum sampai terlelap, Raka merasakan tubuhnya dicolek seseorang. Dia membuka mata lebar. Pandangannya berpendar, mengitari seluruh isi kamar yang tak terlalu luas itu. Tak terlihat seorang pun. Mungkin perasaanku saja." Raka mencoba kembali untuk tidur. Dia merebahkan tubuhnya dan menarik selimut yang berada di ujung kaki. 30 menit kemudian Raka mendengar suara pintu kamarnya diketuk lirih, bahkan hampir tak terdengar. Dengan malas dia membuka mata, kemudian mencoba memasang telinga. "Apa ibu atau Fitri ya?" tanya dalam hati. Raka memutuskan untuk turun dari ranjang. Dia pun berjalan gontai membuka pintu kamar. Kepalanya sedikit melongok ke arah luar. Sunyi dan sepi. Tak terlihat ibu ataupun Fitri. Buru-buru dia menutup pintu kamar, namun dia seperti melihat bayangan seseorang duduk di kursi ruang tamu. Keraguan meliputi hatinya. Raka mencoba untuk kembali membuka pintunya pelan. Dia mengintip dari celah pintu. "Helmi?" desisnya. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, seolah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. "Enggak mungkin dia. Bukannya tadi sudah pulang? Pasti aku sedang bermimpi ini." "Raka," dia memanggilku, bisiknya dalam hati. Raka mencoba mengamati kembali sosok yang sedang duduk itu. Wajahnya mengarah pada dirinya saat ini. Tatapannya tampak kosong. "Bukannya kamu tadi sudah pulang?" tanya Raka masih di balik pintu kamar. Dia enggan untuk keluar kamar.
hatinya menahan dan menolak untuk menemui Helmi. Aku nggak bisa pulang, Raka. Tolong aku. Nggak bisa pulang? Bagaimana aku menolong kamu? Antar aku. Malam-malam begini, Helmi mengangguk pelan. Kemudian dia menangis. Isak tangisnya membuat Raka merinding seketika. Kenapa kamu menangis? Aku ingin pulang. Ya, kamu bisa pulang. Lewat pintu itu dan pulang, Helmi. Selesai. Aku ingin pulang. Teriak Helmi kencang dan suaranya terdengar mulai berbeda. Bagai tersentak, Raka tersadar jika lelaki yang sedang diajak bicara bukanlah Helmi. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi putih. Kedua matanya melotot dan bibirnya berkerut-kerut seakan tenggorokannya mencekat dan kering. Pocong! 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 Teriaknya kencang. Tubuh Raka bergetar hebat, guncangan lembut bagai menyadarkannya. Mas Raka, teriak Fitri yang sudah berdiri di sebelahnya. Ada apa? Tanya Bu Lusnia cemas. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya, napasnya terengah-engah. Raka sepertinya bermimpi, Bu. Tapi Raka seperti benar-benar melihatnya. Dia tertunduk tajam seolah mencoba mengingat kembali apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lihat? Helmi berubah menjadi pocong, Bu. Ujarnya dengan menggenggam erat telapak tangan ibunya. Mas, jangan buat aku takut dong, cetus Fitri. Fitri semakin merapat dan memeluk ibunya. Serius, Fitri? Seperti nyata, aku melihat Helmi duduk di kursi, sama persis saat dia duduk tadi, Bu. Ucap Raka terhenti. Matanya sampai memerah, raut wajahnya sangat tegang. Pit, ambilkan minum mas kamu. Gak mau, Bu. Fitri takut ke dapur, elaknya. Bu Lusnia keluar kamar. Kini Fitri duduk di sebelah kakaknya yang masih tegang. Ini kamu minum dulu, Raka. Segelas air putih itu habis. Sepertinya Raka benar-benar ketakutan oleh mimpinya. Bu, apa telah terjadi sesuatu dengan Helmi? Semoga dia baik-baik saja, Raka. Tapi Bu, dia minta aku mengantarkannya pulang sebelum pocong itu muncul. Ucap Raka semakin cemas. Kalau sudah pagi, coba kamu telepon ke rumahnya, biar kamu tenang ya. Raka mengangguk. Kali ini dia sepakat dengan pendapat ibunya yang sering dia bantah, apalagi sesuatu yang terlihat tak masuk akal dalam menalarnya. Ini sudah mau subuh, mending nunggu sekalian sholat subuh. Iya, Bu. Fitri, temani kakak kamu dulu. Ibu mau masak air dulu, pinta Bu Lusnia. Emang Mas Raka masih takut? Tanya Fitri seolah mengejeknya. Gak usah kamu temani, sentak Raka. Bu Lusnia terlihat keluar rumah. Mentari pagi sudah menampakkan ronanya. Dia berjalan menuju sebuah warung sayur. Terlihat beberapa ibu-ibu sudah ramai di tempat itu. Ada apa ini? Masih pagi udah ramai banget, tanya Bu Lusnia. Bu Lusni, apa nggak dengar? Semalam ada yang tertabrak truk persis di depan pintu keluar gerbang desa kita. Celetuk salah seorang tetangga. Ya Allah, beneran Bu? Tanya Bu Lusnia terkejut. Serius, beneran? Katanya anak muda laki-laki menurut yang melihat. Dia keluar dari desa kita.
Bulusnya jadi berpikir lelaki itu adalah Helmi. Jam berapa kejadiannya? Sudah malam. Kok dia berani ya malam-malam keluyuran begitu? Apa enggak takut kalau bertemu dengan itu? Sepertinya bukan warga desa ini, sahut yang lain. Tiba-tiba Bulus Nia mengurungkan niatnya belanja. Bu, nggak jadi belanja, teriak mereka. Bulus Nia tak menjawab. Dia terus berjalan cepat pulang ke rumah. Raka, Raka, bangun. Ada apa, Bu? Teriak-teriak. Teman kamu si Helmi sudah ditelepon belum? Raka menggeleng. Telepon sana cepat, tanyakan dia sudah di rumah atau belum. Kenapa sih, Bu? Ibu jadi panik begitu? Sudah telepon sana. Dengan kesal wanita itu menarik lengan anaknya. Iya, Bu, ini Raka telepon, ucapnya dengan kesal. Raut wajahnya terlihat kuyuk, rasa mengantuk masih menggelayut di kedua matanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara ramai di rumah Helmi. Seperti sedang ada acara. Helmi ada, Bu. Tiba-tiba Raka mendengar suara seseorang yang menangis. Dengan terisak suara wanita itu menjawab. Kamu siapa? Saya temannya Helmi, Bu. Tangisnya semakin meledak. Raka jadi kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi. Helmi tadi malam kecelakaan, dia meninggal dunia. Tut, tut, tut. Halo? Halo? Ada apa, Raka? Tanya Bulusnya ikut cemas. Helmi, Bu, dia kecelakaan semalam dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Raka terduduk lemas. Dia tak menyangka jika pertemuannya semalam adalah pertanda kematian Helmi. Keluar dari kamar mandi, Fitri berjalan mendekati mereka. Ada apa, Bu? Mas kenapa? Temannya yang semalam datang kecelakaan, Fit, dan meninggal dunia, ucap Bulusnia. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Fitri lirih. Fitri menatap tajam ibunya, dia memandang lekat. Apa karena dia melihatnya tadi malam, Bu? Tanya Fitri dengan raut wajah pias. Ibu juga nggak tahu, Fit, tapi orang-orang menghubungkannya dengan itu. Raka akan menelepon teman-teman yang lain ya, Bu. Pagi ini Raka mau ke Bangil ke rumah Helmi. Bulusnya hanya mengangguk. Mas, kalau kemalaman mendingan jangan pulang ke rumah, pulang ke tempat kos atau rumah teman Mas di Surabaya aja, ucap Fitri. Mas usahakan sore sudah sampai rumah, Fit. Bergegas dia menelepon beberapa teman. Dia buru-buru mandi dan mengganti pakaian. Fit, Mas pinjam motor kamu ya. Sekalian berangkat sekolah kamu aku antar, oke? Di rumah itu sudah banyak pelayat. Berdatangan terlihat Raka dengan 5 orang temannya duduk di dalam rumah. Mereka bersiap untuk melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai, Raka dan teman-temannya mulai mengiringi keranda mayat Helmi ke kuburan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tetesan air mata Raka mengalir. Sesaat dia merasa tak mampu melanjutkan langkahnya. Namun dia berusaha keras untuk tetap mengiringi kepergian sahabat baiknya itu. Kembali kata-kata Helmi teriang dalam ingatannya. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Jangan melamun, Raka, bisik Aditya.
Gila bro, dia semalam masih sama aku, sahut Raka. Sudah, ikhlaskan kepergian dia, sahut Melisa. Iya, ikhlaskan dia Raka, kasihan. Mayatnya kalau kamu tangisi, ucap Aditya. Bersusah payah Raka menahan tangisannya. Dia ingin menceritakan kejadian aneh itu pada teman-temannya. Tapi Raka mengurungkan niatnya. Raka berpikir mereka pasti tidak akan percaya dengan kisahnya. Tadi kamu ingin cerita tentang apa Raka? Tanya Melisa. Enggak deh, kapan-kapan saja. Teman-temannya sedikit heran dan penasaran melihat perubahan pada diri Raka yang terlihat tidak tenang, seolah ada sesuatu yang sedang dia pendam. Apakah mereka akan mempercayai cerita tentang Andong Pocong itu? Tanya dalam hati Raka menyeruak. Saat ini dia butuh seseorang yang bisa memberi penjelasan atas hal tidak masuk akal ini. Tapi siapa? Melisa yang keras kepala. Jangan pernah menyebut namanya jika mendengar suara gemerincing. Jangan mencoba untuk melihat atau keluar rumah. Raka dalam perjalanan pulang dari rumah almarhum Helmi, dia membonceng Melisa, sedangkan Raditya membonceng Angga. Raka sengaja berbelok ke arah pom bensin. Raditya menunggu mereka di depan toilet. Kita main dulu aja ke rumah Raka, gimana? Tanya Angga pada Raditya. Kita tunggu mereka, tapi Melisa? Iya juga, sahut Angga. Raka yang melihat kedua temannya itu langsung mendekat. Ada apa? Tanya Raka heran. Ini kan masih sore. Kita main ke rumah kamu dulu gimana kah? Tanya Angga. Tampak Raka terdiam. Dia tak tahu harus memberi penjelasan yang seperti apa pada mereka. Kasihan Melisa, sahut Raka mencari alasan. Aku nggak apa-apa, nanti pulang bisa naik taksi atau kamu anterin. Rumah aku kan nggak terlalu jauh, cetus Melisa. Lama Raka tak memberi jawaban pada mereka. Akhirnya dia memutuskan. Baiklah, dengan satu syarat, tegasnya. Pakai syarat segala sih, celetuk Angga kesal. Kalian boleh main ke rumah asalkan menginap. Mereka bertiga hanya melihat ke arah Raka dengan penuh tanya. Aku mau menceritakan sesuatu hal yang terasa aneh, tidak masuk akal, dan pasti kalian tak akan percaya dengan ceritaku. Angga dan Raditya langsung tertawa. Segitu yakinnya kamu kalau kita tak akan percaya, Raka? Cetus Angga. Sangat yakin karena aku paham pola pikir kalian, jawab Raka. Cepat putuskan. Keburu malam, sahut Melisa. Oke, aku terima tantangan kamu. Oke, Dit? Tawar Angga pada Raditya. Baiklah, daripada di kos bro, sahutnya. Akhirnya mereka berempat memutuskan ke rumah Raka sebelum terdengar azan maghrib. Mereka sudah sampai di rumah. Bu Lusnia menyambut senang kedatangan Raka dan teman-temannya. Ayo masuk, ajak Bu Lusnia. Saya di luar saja dulu Bu, mau merokok sebentar, sahut Angga. Jangan di luar, nggak boleh, cetus Bu Lusnia dan akhirnya mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah. Angga langsung melirik ke arah Raditya. Sorry, di desaku mulai 2 minggu ini setelah maghrib jarang yang berani di luar rumah. Jadi ibuku pun begitu, jelas Raka. Kenapa? Tanya Melisa. Kamu nggak pernah dengar, Mel?
Rumah kamu juga daerah sini juga kan? Tanya Raka heran. Rumahku perbatasan dengan Surabaya, nggak dekat juga, nggak terlalu jauh. Wajar aku kurang update berita yang terjadi di desa kamu, ujar Melisa seolah pembelaan diri. Memang cerita apa? Memang cerita tentang apa? Tanya Angga penasaran. Dari dapur, Bu Lusnia menyiapkan minuman hangat dan makanan. Sudah maghrib, sebaiknya kalian sholat dulu, ujar Bu Lusnia menghentikan cerita Raka. Fitri, ini ajak Melisa ke kamar mandi. Gadis itu langsung mengajak Melisa ke kamar mandi dan ke tempat sholat. Mas Raka jadi imam ya? Gak mau? Sholat sendiri-sendiri saja, elaknya. Mas, lupa pesan ayah. Kalau ayah sudah meninggal, yang menggantikan imam Mas Raka, sahut Fitri. Raka pun akhirnya tak bisa mengelak. Mereka menunaikan sholat berjamaah bersama. Belum sampai salam terakhir terdengar bunyi cukup keras. Buah! Seperti pintu yang terbuka lebar dengan paksa. Belum sampai mereka berdoa, ibu buru-buru melihat ke ruang depan. Angin berhembus sangat kencang hingga membuat pintu ruang tamu terbuka lebar. Sebaiknya motor kalian dimasukkan saja, sepertinya mau hujan, sahut ibu. Bergegas mereka memasukkan motor ke dalam rumah. Enaknya angin segar, celetuk Raditya. Maaf Mas Radit, pintu mau Fitri kunci sebelum si itu muncul. Nanti bisa bawa korban lagi seperti teman Mas Raka, celetuk Fitri, yang membuat mereka bertiga terkejut. Si itu? Tanya Melisa ulang. Maaf mbak, sama ibu enggak boleh mengucapkan namanya, sahut Fitri. Mereka bertiga memandang ke arah Raka seolah meminta penjelasan. Teman yang dimaksud adikmu Helmi, tanya Melisa. Raka hanya bisa mengangguk. Maksudnya gimana? Cerita dong, tanya Raditya mulai penasaran. Wanita parubaya itu berjalan mendekat. Sebaiknya makan dulu yuk, sudah ibu siapkan. Akhirnya mereka berempat menuju meja makan. Terlihat Fitri asik menonton televisi di ruang tengah. Dia sangat senang dengan kedatangan kakaknya dan teman-temannya. Mas Raka, sudah libur kuliah ya? Tanya Fitri. Sudah, tinggal ambil SKS saja di kampus. Kapan? Tanya Fitri. Kenapa? Kamu senang kalau aku ada di rumah? Ada teman gitu? Sahut Raka menggoda. Iya mas, Fitri kalau malam hampir nggak bisa tidur. Takut. Takut kenapa? Tanya Angga. Ada itu. Kalian dari tadi selalu bilang si itu. Sebenarnya siapa dia? Tanya Raditya. Seketika Fitri terdiam. Dia tak berani menjawab dan mengalihkan pandangannya ke arah televisi, sedangkan ibu melanjutkan kembali zikirnya. Suara petir menggelegar mengejutkan mereka. Tak lama kemudian hujan sangat deras. Bau tanah langsung menyeruak segar. Aku sepertinya harus pulang, Raka, ujar Melisa. Bukannya aku tadi sudah bilang kalian boleh main ke rumah asalkan menginap, Melisa. Lagian siapa yang akan antar kamu? Masalahnya perasaanku jadi nggak enak dan tidak tenang gini, sahutnya. Entah nggak tenang bagaimana? Tanya Angga. Entahlah, tiba-tiba bulu kuduku berdiri dan merinding sekarang, ucap Melisa. Raditya menyenggol bahu Raka. Ada cerita apa di balik kematian Helmi? Tanya Raditya. Sebenarnya aku pun kemarin
belum tahu mengenai rumor ini. Aku sendiri belum tahu dari mana sumbernya berasal. Tapi warga desa sini dan sekitar sangat ketakutan bila malam hari. Mereka takut jika Raka menghentikan kalimatnya dan menoleh ke arah Fitri yang sedang menatapnya. Sesekali gadis itu menggeleng, seolah dia tak ingin jika sang kakak menyebut nama itu. Aku harus mengatakannya, Fitri, biar mereka paham. Kemudian Raka melanjutkan kembali ceritanya. Saat malam hari desa ini seperti desa mati. Setelah selesai Isya, tak ada warga yang berani keluar rumah. Mereka takut dengan andong pocong. Sesaat Raditya tersedak, dia langsung menyambar segelas air putih yang terletak di depannya. Andong pocong? Aku baru dengar, ucap Angga. Sebentar, aku sepertinya pernah dengar, tapi dari siapa ya, ucap Melisa. Dahinya terlihat berkerut, seolah dia sedang berpikir keras. Barang siapa yang melihat andong itu, dia akan mati. Dan jika mendengar suara gemerincing dari andong, jangan pernah membuka pintu atau hanya mengintip, karena kusir dari andong itu adalah pocong, ucap Melisa menjelaskan. Dan kau percaya? Tanya Raditya. Enggak, bagiku cuman rumor yang hanya menakut-nakuti warga, jelas Melisa. Tapi sebelum Helmi datang ke rumah, dia melihat sebuah kereta, apalagi kalau bukan andong itu. Sejak itu dia terlihat aneh, wajahnya menjadi sangat pucat, seolah jiwanya tak berada dalam raga. Awalnya aku pun tak percaya, tapi kematian Helmi seakan membuatku harus percaya. Bagaimana dengan kalian? Tanya Melisa pada Raditya dan Angga yang terbengong mendengar cerita Raka. Raditya hanya mengangkat bahunya, sedangkan Angga hanya terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Kalian harus percaya, cetus Bu Lusnia. Mereka langsung mendongak ke arahnya. Setiap daerah pasti memiliki suatu larangan, jadi mau tidak mau karena kalian sudah mendengar ceritanya harus percaya, ucap Bu Lusnia. Tenggorokan Melisa langsung tercekak dan merasa omongan Bu Lusnia hanya sebuah ketakutan semata, tanpa bukti nyata. Kamu masih ingin pulang? Tanya Bu Lusnia pada Melisa. Gadis itu mengangguk. Hujan deras pun mulai reda. Silakan, tapi jika terjadi sesuatu seperti almarhum Helmi, jangan salahkan kami. Iya Bu, doakan saja saya baik-baik dan tidak terjadi apa-apa, saut Melisa. Serius kamu mau pulang? Tanya Raka dan teman-temannya yang lain. Iya, tolong pesankan taksi Raka. Mereka tak bisa menahan kemauan kuat gadis itu. Maaf Raka, tapi aku tak percaya hal seperti itu. Jika di rumahmu terus perasaanku semakin tidak nyaman, bisik Melisa di telinga Raka. Kemudian Raka berjalan menuju telepon rumah. Dia memesan taksi, terdengar suara azan Isya berkumandang. Sudah sholat Isya, Mel? Mendingan pulang besok, saut Raditya. Keinginan Melisa tak lagi bisa dicegah. Mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu kedatangan taksi. Suasana mulai terasa tegang. Jantung mereka berdegup kencang. Kamu serius pulang? Tanya Angga sekali lagi. Iya, di sini suasananya nggak enak banget. Kakak berani sekali. Apa serius kakak nggak percaya cerita ini? Tanya Fitri dengan raut wajah tegang. Kalian jangan mudah percaya oleh cerita rumor tak jelas seperti ini. Bisa saja kematian Helmi tak ada sangkut pautnya dengan andong pocong itu, sahut Melisa tegas. Ih, kakak, sebut lagi namanya. Nama si itu, celetuk Fitri meringis. Tintin. Nah, itu taksinya, teriak Melisa.
Bergegas dia berpamitan dengan Bu Lusnia, Fitri, dan teman-temannya. Gadis itu terlihat santai, dia keluar rumah tanpa takut. Raka ikut mengantar hingga halaman rumah bersama Angga dan Raditya. "Hati-hati Mel, sampai di rumah telepon," cetus Raka khawatir. "Oke, makasih ya." Pocong itu semakin menghantui. Jangan pernah menyebut namanya dan jangan sampai melihatnya. Saat terdengar suara gemerincing, jangan keluar rumah atau sekedar mengintip. Taksi mulai melaju pelan dan berputar arah. Terlihat Melisa sedang memberitahu alamatnya pada lelaki itu. Supir taksi itu mengulurkan tangannya untuk menekan argo. "Desa ini kok sepi sekali ya, Mbak? Seperti tak berpenghuni." Saya jadi sempat kebingungan, hampir saja kesasar. "Iya Pak, maklum warganya termakan rumor tak jelas," sahut Melisa. "Rumor?" tanya supir taksi. "Iya, Bapak pernah dengar andong pocong?" tanya Melisa tanpa rasa takut saat menyebutkan nama itu. "Belum pernah, jarang-jarang kesini soalnya." "Emang ada apa, Mbak?" "Katanya sih Pak, kalau melihat kandung itu kita bisa mati." "Wah, kok serem? Bapak jadi takut juga nih." "Iya toh Mbak, apalagi kalau ada hantunya kayak gitu." "Ih," sahut supir taksi. "Ya, Bapak penakut juga. Sekarang itu Mbak, banyak hal aneh-aneh entah sengaja atau tidak. Kadang emang ada seseorang yang sengaja membuat seperti itu." "Maksud Bapak menyebarkan rumor nggak jelas gitu?" "Iya, mungkin." "Terus Mbak, hubungannya sama andong pocong apa?" "Ya, Bapak tanya lagi, penasaran kan akhirnya?" "Iyalah Mbak, apalagi yang berbau seram begitu." "Hehehe. Ini katanya loh, Pak, si kusir dari andong itu ya si pocong." Tiba-tiba supir taksi itu terbatuk-batuk. Buru-buru tangannya meraih sebuah botol air. Dengan cepat dia meneguk air itu hingga hampir habis. Sebelum sampai, dia mengembalikan botol di tempatnya. "Pak, berhenti!" teriak Melisa sangat kencang. Sontak membuat supir taksi itu menghentikan mobilnya mendadak, membuat botol air itu terjatuh dan semburan di bajunya. Kini mobil itu berhenti di tengah areal persawahan yang cukup gelap. Hanya ada beberapa rumah yang terlihat tak jauh dari tempat mereka berhenti. "Ada apa Mbak? Sampai tumpah minuman saya?" tanya supir taksi berang. Raut wajahnya terlihat masam dengan bibir cemberut. "Maaf Pak, jangan marah. Saya tadi seperti melihat sesuatu bergerak di depan mobil. Saya takut Bapak menabraknya." "Saya nggak lihat apa-apa Mbak, terlalu terabsorpsi kali." Sentak sopir itu kesal. "Bukan terabsorpsi Pak. Masa terabsorpsi emak pocong, mendingan juga sama Tom Cruise," gerutu Melisa. Kemudian dia mulai menjalankan kembali mobilnya. Supir itu mencoba untuk menstarter berkali-kali, tapi gagal. Raut wajah mereka berdua mulai gelisah. Ternyata lelaki itu mulai termakan cerita Melisa yang menyeramkan. "Ada apa Pak?" tanya Melisa mulai panik. "Nggak tahu juga Mbak, setauku mobil ini tak pernah ada masalah, mana berhenti di tempat gelap seperti ini lagi," gerutunya. "Eits, Bapak mau kemana?" "Turun Mbak, lihat mesin mobil," sentaknya buru-buru. Seketika jawabannya membuat Melisa mulai tidak tenang. Perasaannya mulai aneh.
Seketika jantungnya mulai berdetak kencang, semilir angin berhembus menerpa wajah dan rambutnya dari kaca jendela depan yang diturunkan oleh lelaki itu. "Kenapa aku jadi merinding begini?" ucapnya lirih. Berkali-kali Melisa meraba tengkuknya. Gadis itu merasakan bulu kuduknya mulai berdiri lembut. Jadi mules perutku. Kedua matanya lekat memandang bapak supir yang berada di depan. Tangannya mendekap erat perutnya. Supir itu mengarahkan senter pada bagian mesin. Cahaya redup terlihat samar dari balik kap mobil. Kemudian lelaki itu berjalan kembali ke arahnya. Dia mengetuk kaca jendela pelan. "Mbak, bisa bantu saya pegang senter?" "Apa senter? Saya harus keluar pegang senter gitu?" tanya. Melisa menegaskan. "Iya, bantu saya biar cepat selesai," sahutnya. Dengan kesal dan membuang segala perasaan takut, Melisa pun akhirnya turun. Itu berjalan mendekat ke arah Pak sopir. "Mana senternya, Pak?" tanya Melisa kesal. "Sini, Mbak." Lelaki itu nampak cek semua mesin, mulai selang, oli hingga karburator. Semua tidak ada masalah. Hingga Melisa seperti mendengar suara dari kejauhan yang sama. Tapi begitu mencekam di hatinya, gadis itu memasang telinga lebar-lebar dengan pandangan mata berpedar ke segala arah. Sepertinya gadis itu mulai ketakutan. "Bapak dengar suara itu?" tanya Melisa mulai ketakutan. "Suara apa, Mbak?" Suara kerincing," bisiknya. Sontak kalimat Melisa membuat supir itu memandangkannya lekat dan tajam. "Jangan menakuti saya, Mbak. Ntar didatengin beneran loh sama itu pocong," sahutnya geram. "Saya serius, Pak," ucap Melisa tegas dengan berani menatap tajam lelaki itu. Mereka berdua masih di luar mobil. Angin yang berhembus menerpa tubuh mereka semakin kencang. "Ayo Pak, cepat tutup kapnya dan balik ke mobil," ajak Melisa. Dengan menarik lengan lelaki itu, jantungnya semakin berpacu cepat. Adrenalinnya semakin meningkat tajam. "Cepat Pak, coba di starter," teriak Melisa makin panik. Lelaki itu mencoba kembali untuk menstarter, tangannya sampai bergetar hebat. "Mbak, jangan teriak-teriak, saya jadi nggak bisa konsen nih. Maaf Pak, saya mulai takut nih." Kali ini lampu sorot depan mobil tiba-tiba padam hingga suasana menjadi gelap gulita. "Waduh, kok malah mati semua ini?" teriak lelaki itu. "Pak, tolong diam sebentar, coba Bapak dengar suara ini," pinta Melisa. Dia langsung terdiam, begitu juga dengan supir itu. Lama terdengar suara gemerincing dari kejauhan. "Bapak dengar itu?" bisik Melisa. "Suara apa?" sahutnya ikut berbisik. "Suara gerincing andong." Lelaki itu menggeleng dan kembali mencoba menstarter mobil. Kali ini berhasil. Raut wajah supir itu ketegangan di wajah tuanya mengendur. "Alhamdulillah," teriak Melisa spontan. Tiba-tiba, blak! Sesuatu seperti menabrak jendela mobil. Suaranya terdengar seperti dibentur oleh sesuatu. Namun supir taksi itu seolah tak peduli dan terus melaju perlahan. Suasana sangat mencekam. Di antara mereka tak ada yang bersuara. Melisa memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela di sebelah kiri. Samar dia melihat sebuah bayangan yang mengikuti gerak laju mobil. Bahkan bayangan putih itu seakan terus menempel pada kaca jendela. Dengan terpejam ujung jari, Melisa mencolek bahu bapak supir. "Ada apa lagi, Mbak? Coba Bapak lihat kaca jendela."
Di sebelah kiri saya seperti melihat sebuah bayangan putih. Sekilas lelaki itu menoleh, kemudian menoleh untuk kedua kalinya. Nggak ada apa-apa, Mbak. Serius, Pak? Tanya Melisa heran. Lihat saja sendiri, Mbak. Sontak Melisa menoleh ke arah kaca jendela. Raut wajah Melisa seolah menciut dan warna kulitnya memutih pucat. Pasi, bibirnya bergerak-gerak lambat seolah tak mampu berkata-kata. Kedua bola matanya seakan tercekat hingga beberapa detik. Dirinya bagai terhipnotis saat melihat wajah hitam dengan bola mata putih memandang ke arahnya. Bola mata itu nampak kosong hingga detak jantung Melisa seolah berhenti berdetak. Saat masuk dalam hitungan detik kesekian, gadis itu berteriak histeris. Ah! 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 Suaranya mengejutkan lelaki itu. Dia menoleh ke jok belakang. Melisa meringkuk dengan tubuh yang bergetar hebat. Pocong! Ada pocong, Pak! Teriak Melisa dengan terus menutup wajahnya. Supir itu menghentikan mobilnya. Dia kembali menoleh ke belakang. Tapi tak ada sesuatu yang aneh. Lelaki itu tak melihat apapun. Kemudian dia mencium bau harum parfum yang bercampur dengan bau busuk. Tanpa menoleh lagi, lelaki itu tancap gas tanpa memperdulikan teriakan histeris Melisa. Dia ingin segera pergi meninggalkan desa itu. Saat melihat pintu gapura desa, wajah lelaki itu senang. Jalan raya terlihat seramai, seakan menepis kejadian menegangkan yang baru saja terjadi. Mbak, bangun, ini sudah di jalan raya, ucapnya. Melisa terbangun dan melihat kiri kanan. Suasana kali ini terlihat berbeda. Banyak kendaraan lalu lalang dan cahaya penerangan yang sangat berderap. Apa yang aku lihat tadi nyata sekali. Dan aku bukan bermimpi. Aku masih bisa merasakan auranya dan pandangannya, matanya yang kosong saat melihat ke arahku. Ih, serem, gumamnya dalam hati sambil bergidik. Masih takut, Mbak? Gadis itu hanya mengangguk pelan. Perasaannya mulai bisa tenang saat mobil itu mulai memasuki gerbang perumahan. Rumahnya pun masih terlihat ramai dengan anak kecil bermain. Di teras depan rumah terlihat orang tuanya sedang memperhatikan adiknya yang masih bermain di luar. Mereka tersenyum lebar menyambut kedatangan Melisa. Katanya mau menginap di rumah teman, tanya Mama. Enggak jadi, Mah. Kok kamu pucat gitu? Apa sakit? Tanya Papa. Enggak kok, Pak. Cuman mules. Melisa ke kamar mandi dulu. Gadis itu berlari masuk ke dalam rumah. Dia melempar tas ransel di pundaknya. Rambutnya dia ikat tinggi ke atas dan masuk ke dalam kamar mandi. Berkali-kali gadis itu mengusap wajahnya dengan air. Dia tertunduk beberapa saat seakan bisa bernapas lega. Kemudian seperti teringat ucapan Raka tentang Helmi. Buru-buru dia berkaca di cermin yang terletak di sisi pintu kamar mandi. Melisa mendekatkan wajahnya perlahan. Dia mulai mengamati detil raut wajahnya. Aku baik-baik saja, nggak pucat. Seperti Papa bilang, ucapnya lirih berbisik. Kemudian dia melihat bayangan dirinya di cermin, menatap lekat kedua bola matanya yang coklat gelap. Gadis itu seperti terpaku pada dua titik putih pada kedua bola matanya. Dia semakin mendekat dan lebih dekat lagi menatap cermin, seakan ingin melihat jelas titik putih yang terlihat olehnya. Ujung jarinya menggosok pelan. Tepat di kedua titik putih itu berasal. Jarinya menyentuh cermin, tepat di bayangan kedua bola matanya yang lebar dan penuh. Nggak ada apa-apa, tapi gadis itu penasaran. Dia kembali mencoba meraba titik putih itu di cermin. Kali ini ia melihat lebih lama dengan tatapan tajam.
Dahinya mulai berkerut. Dia menarik seluruh urat sarafnya untuk berkonsentrasi pada pandangan matanya. Sontak Melisa terperanjat saat titik putih itu menjadi sebuah bayangan samar di wajahnya. Wajahnya menjadi gelap bahkan hitam. Dengan dua bola matanya memutih, tengah melihatnya dingin. Wajahku kenapa berubah? Pocong. Melisa berteriak histeris dengan cepat. Gerakan tangan melepas ikatan rambutnya. Gadis itu menarik kuat hingga rambutnya tergerai lurus, napasnya tersengal-sengal. Buru-buru dia keluar dari kamar mandi. Sejenak dia bersandar di dinding dengan mengatur napasnya agar lebih tenang. Teriakan anak kecil bermain tak mampu menghilangkan kengeriannya. Kenapa aku jadi terobsesi dengan pocong itu? Apa dia mengejarku? Seperti teringat akan sesuatu hal, Melisa berjalan ke arah meja kecil di seberang ruang tamu. Dia menarik pelan kursi kecil. Setelah menarik napas dalam, gadis itu memijit ke beberapa angka. Tak lama terdengar suara. Halo, assalamualaikum. Raka ya? Waalaikumsalam. Iya, Melisa? Iya, aku sudah di rumah, baru saja datang. Kok lama? Besok aku telepon lagi, Kak. Sepertinya pocong itu mulai mengejarku, ucap Melisa lirih. Hah? Bukannya... Ups, kamu mau bilang kalau aku nggak percaya hal gituan kan? Iya sih. Nggak tahu kah, besok mainlah ke rumahku. Oke. Tak lama kemudian Melisa menutup teleponnya dan menghela napas panjang dan melihat keluar. Mana Mama dan Papa nampak masih asik berbincang. Dia enggan untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dia alami ini.